Pada suatu ketika saat kita ke hutan yang gelap, lembab, cahaya matahari itu sukar masuk. Inilah tipe-tipe hutan yang ada di Indonesia. Kita ketahui ya bahwa Indonesia ini berada pada iklim tropis, dan hutan-hutan ini ya, kebanyakan tersisanya di dataran-dataran tinggi. Akhirnya kelembapan begitu sangat tinggi ada di hutan-hutan ini. Kebanyakan kita itu pernah mendengar, bahkan mungkin sahabat semua ada yang mengalami tentang saat masuk hutan begini ini, tiba-tiba melihat hantu, melihat penampakan, menjadi seram hutan itu. Kemudian yang lebih parah lagi, kita itu menjadi sakit kepala, kejang-kejang, kemudian psikosis, akhirnya koma. Di hutan itu kan sering itu kejadian itu, bahkan hingga sampai meninggal. Pada kasus ini kita akan mengulik sebab-sebab atau penyebabnya dari kejadian ini. Faktor-faktor itu banyak sebab sebetulnya yang menyebabkan itu, tetapi salah satunya penyebab tersebut adalah dari masalah keracunan ergot, yaitu jamur ergot. Bentuknya seperti ini. Jadi kalau di hutan yang lembab begini ini, spora dari ergot ya, ini sampai bisa terekam seperti ini karena saking banyaknya. Dan ini kalau terhirup kita, maka kita akan mengalami seperti yang saya sebutkan tadi itu, yaitu pusing, kejang-kejang, psikosis, bahkan hingga sampai koma dalam volume tertentu. Jamur ergot kalau di hutan jangan seperti ini, tetapi mereka ini tumbuh juga di tempat-tempat lembab lainnya, bahkan di rumah kita. Kadang ada di beras yang hampir busuk begitu, kemudian di bambu yang terus-terusan, entah kita punya pagar bambu atau apa gitu, tetapi pada posisi lembab itu akan muncul. Jamur ergot ini tidak sama dengan jamur lain, tetapi mereka ini menempel, ibarat seperti parasit, dan mereka ini mempunyai urat-urat seperti ini, mempunyai urat menempel pada pohon. Kalau di hutan ya, kalau di rumah-rumah itu menempel pada tempat-tempat tertentu yang seperti saya sebutkan tadi, tapi itu jarang. Ya, kalau iklim lembab itu baru. Tapi kalau kita kan sering bersih-bersih, jadinya tidak lembab kalau di rumah. Tapi kalau yang di hutan seperti ini dominan kayak begini. Kadang-kadang berwarna putih, kemudian ada seperti otot menjalar-jalar gini dalam warna hitam ya, atau ungu. Ada juga yang kuning. Yang kuning ini usianya baru. Tapi kalau yang sudah ungu dan hitam itu yang sudah tua dia. Dan mereka mengeluarkan spora seperti ini. Spora yang dikeluarkan oleh ergot ini akan masuk ya, kalau kita hirup, kemudian masuk ke paru-paru, akan menyebabkan seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu gejala neurologis pada tubuh manusia, yang di dalamnya yaitu tadi sakit kepala, akhirnya kejang-kejang, psikosis hingga koma. Di dalam tahapan ini, saat kejang-kejang ini ya, dari antara sakit kepala dan kejang-kejang ini, disitulah kita akan berhalusinasi, akan melihat penampakan seram, hantu-hantu yang pernah kita pikirkan atau kita tonton di film atau apa dan lain-lain itu muncul. Di situ akan membuat halusinasi tingkat tinggi, bahkan akhirnya setelah halusinasi tingkat tinggi, tubuh kita tidak kuasa dan akhirnya kejang. Kemudian selain gejala neurologis, gejala lainnya pada tubuh manusia yang menghirup spora ini adalah gejala gastrointestinal ya, gastrointestinal, yaitu di dalamnya gejalanya atau yang disebabkan saat kita menghirup dari spora jamur ergot ini adalah mual. Kita itu akan mual, kemudian muntah, sakit perut ya, kemudian kram, otot-otot kita itu kram ya, kemudian diare. Kemudian gejala lagi saat kita menghirup ya, menghirup dari spora jamur ini ya, dari spora ergot ini adalah gejala pada pembuluh darah kita.
Gejala gangguan pembuluh darah muncul ketika alkaloid ergot menyempitkan pembuluh darah itu sendiri. Ya. Jadi alkaloid ergot ini akan menyempitkan pembuluh darah pada tubuh manusia, pada tubuh kita. Istilah medis untuk kondisi ini adalah vasospasme, ya, vasospasme, dan terjadi pada arteri besar, seperti contohnya itu pada ginjal, ya, arteri ginjal manusia ini. Arteri besar pada manusia itu ada pada ginjal, kemudian leher, retina, dan jantung. Efek-efeknya yang diserang yaitu dari jantung, ginjal, leher. Ini leher akan terlihat otot-ototnya menegang gitu. Sebanyak 60 hingga 70% gangguan memengaruhi tungkai dan kaki juga. Lemas tungkai dan kaki ini. Karena vasospasme membatasi suplai darah dan oksigen ke bagian tubuh yang terkena. Ya, tubuh kita kalau terkena itu dari spora ini yang kita hirup akan menghambat atau membatasi suplai darah dan oksigen ke bagian-bagian tubuh yang terkena. Yang utama adalah pergelangan tangan, kaki, dan lainnya. Yang selanjutnya mengacu pada yang saya barusan, kepada otot leher, akhirnya ke jantung, ke ginjal, ke retina, akhirnya mata kita akan menjadi putih kan gitu. Karena vasospasme membatasi suplai darah dan oksigen ke dalam bagian tubuh yang terkena, kondisi ini menyebabkan muncul sensasi dingin, akan kedinginan. Kemudian kulit berubah menjadi pucat, nyeri otot, dan beraktivitas ini dan saat beristirahat pun otot-otot kita akan nyeri sekali. Jika jaringan tidak mendapatkan oksigen, jaringan itu tadi ya, tidak mendapatkan oksigen lagi yang cukup, ini menyebabkan gangren, ya, atau kondisi matinya jaringan tubuh. Ini sangat bahaya sekali. Pada kesempatan langka, orang juga dapat mengembangkan trombosis, yang merupakan penyumbatan pembuluh darah dari bekuan darah. Akhirnya, dari hal-hal itu tadi, ya, dari 3 gejala, yaitu gejala yang pertama, gejala neurologis, yang meliputi pusing, sakit kepala, kejang, ya, psikosis, dan koma. Yang kedua, gejala gastrointestinal, yaitu mual, muntah, sakit perut, kram, dan diare. Yang ketiga tadi adalah gejala pada pembuluh darah, penyempitan pembuluh darah, yang akhirnya vasospasme itu terjadi pada arteri besar, yaitu pada ginjal, leher, retina, dan jantung itu tadi. Dari ketiga gangguan ini yang fatal ya tadi, hingga kejang, kemudian koma, bahkan hingga kematian. Ini sangat fatal. Ada beberapa penyebab di hutan dan pegunungan itu kita sering mendengar teman-teman kita bahkan sampai meninggal itu gara-gara itu tadi. Penyebabnya banyak, mulai gas dari belerang dan macam-macam gunung, dan salah satunya lagi yaitu tadi yang saya ulang-ulang lagi adalah dari jamur ini. Bagaimana kita mengatasinya? Kan gitu. Jika kita menghirup jamur ini, yang pertama kali kita itu jangan merokok, ya, karena asap rokok ini akan mengirimkan spora jamur itu malah masuk ke dalam paru-paru kita. Yang kedua, jangan sampai kita menggunakan atau meminum atau diminumkan, ya, saat kejang kita itu kan diminumkan oleh teman-teman kita yang namanya minuman yang mengandung kafein, kopi itu ya, dan sejenisnya. Itu akan membuat lebih parah saat kita mengalami kejang, kemudian kita atau saat kita mengalami halusinasi lain, kita diminumkan kopi itu tadi. Dan jangan meminum obat-obatan. Yang paling bagus sebetulnya adalah air kelapa. Namun tidak mungkin kita mendaki gunung di dalam hutan membawa air kelapa. Ya. Yang paling bagus penggantinya adalah air putih biasa, itu kita minumkan. Dan saat meminumkan, jangan kita itu sambil terlentang, tetapi dudukkan, ya, kemudian kaki selonjorkan, ya, kemudian telapak kaki ini diangkat, kemudian kayak cium lutut, ya,
kayak cium lutut begitu. Akhirnya itu seperti gerakan memompa pada paru-paru untuk mengeluarkan gas atau sepertinya spora dari jamur yang terlihat seperti gas ini. Itulah sedikit cara saat kita keracunan ergot. Keracunan ergot, yaitu jamur seperti ini yang menempel pada pohon lain seperti parasit yang seperti saya sebutkan di awal tadi itu. Jadi semoga bermanfaat kepada teman-teman semua. Jika kita keracunan di dalam hutan, salah satunya penyebabnya adalah jamur ergot ini. Itu tadi, gejalanya seperti itu tadi, dan penyembuhannya ya, walaupun tidak 100%, bahkan tidak sampai 60% ini tingkat kesembuhannya, tetapi caranya adalah begitu. Diminumkan air putih, jangan minum air kopi, ya, minum minuman berkafein. Kemudian jangan sampai kita menghirup atau merokok. Ya, kemudian selonjorkan kaki, kemudian tarik bagian telapak kaki ke atas, ya, seperti saat kita cium lutut itu. Jadi semoga bermanfaat untuk para teman-teman yang suka menjelajah rimba. Karena pasti kita akan menemukan jamur ergot yang seperti ini.